Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang Bapak banggakan dan yang Bapak sayangi anak-anakku sekalian kelas 11 baik MIPA maupun IIS yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anakku sekalian, untuk pekan ini kita akan mempelajari tentang PAI atau Pendidikan Agama Islam bab ketiga tentang kepengurusan jenazah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Ya, jadi kita sebagai sesama muslim harus memuliakan sesama kita atas jenazah sesama muslim. Bagaimana? Ada fardu kifayah yang harus dilakukan apabila ada muslim yang meninggal. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat menguburkan. Nah, di sini Bapak akan coba mempraktekkan tutorial tentang memandikan dan menyolatkan jenazah. Ya, oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memandikan jenazah. Ya, apa sih yang perlu dipersiapkan untuk memandikan jenazah? Ini tempatnya. Nah, tempatnya sangat dianjurkan adalah tempat yang tertutup, ya. Karena apa? Karena aurat jenazah itu tidak boleh diperlihatkan, ya, apalagi dengan orang lain. Nah, siapa aja sih yang memandikan? Nah, yang memandikan itu adalah keluarga terdekatnya atau mahramnya, ya. Kalau orang lain itu boleh asal sama jenis kelaminnya, ya. Misalkan tetangga boleh menyolatkan tetangganya yang sama-sama laki-laki yang meninggal. Yang meninggal laki-laki berarti tetangga laki yang berjenis kelamin laki-laki yang boleh memandikan. Nah, kalau misalkan keluarganya boleh memandikan, suami boleh mandiin jenazah istrinya enggak, Pak? Ya boleh. Karena apa? Karena mahram. Begitu juga anak laki-laki boleh memandikan jenazah ibunya. Begitu juga sebaliknya, ya. Nah, jadi kalau mahram itu boleh, ya. Itu seperti itu. Terus bagaimana caranya? Pertama kita niat dulu, ya. Niat memandikan jenazah. Ya, cukup dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat memandikan jenazah laki-laki atau perempuan, ya, karena Allah. Nah, terus apa? Terus kita ambil air, siapkan air, ya. Ambil air, ya. Kita siram, ya. Kita siram ke seluruh tubuh si mayit, ya. Ke seluruh tubuh si mayat, ya. Jangan sampai ada yang terlewat, ya. Sambil agak digosok-gosok, dibersihkan dari kepala, ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Setelah itu taruh dulu di gayung. Ini si jenazah kita agak sedikit dudukkan. Jadi bukan duduk tegap, ya, tapi setengah duduk. Nah, terus ini perut, ya. Ini perutnya kita pijit-pijit, ya. Di atas perut, ya, di atas kemaluan itu kita pijit sampai apa? Sampai keluar semua kotoran yang ada di jenazah tersebut, ya, sampai keluar, ya. Itu apa namanya? Ini jenazahnya itu ditutupi, ya, dengan kain, ya. Jadi tidak boleh terlihat walaupun oleh petugas yang memandikannya, ya. Gitu. Jadi diurut itu perut sampai semua kotoran keluar, dibersihkan tuh. Mohon maaf, kemaluannya, kubulnya, duburnya itu dibersihkan, ya. Sampai itu ada petugas lain yang sambil menyiramkan air, ya, agar apa? Agar semua kotorannya
apa namanya, keluar, tidak ada di situ di daerah pemandian ya. Jadi kotorannya keluar semua. Sudah bersih jenazahnya itu ya dari kotoran-kotorannya, lalu kita apa? Mewudukannya sebagaimana wudu orang sholat ya. Sebagaimana wudu orang sholat. Nah, kita niatkan juga dalam hati, saya niat mewudukan ini jenazah laki-laki atau perempuan karena Allah ya, dalam hati cukup. Lalu diwudukan. Pertama, wudu ya itu kan ada kumur-kumur. Nah, untuk jenazah tidak ada kumur-kumur, tapi hanya jari si petugas ini menggosokkan mulutnya. Ingat, jangan sampai mengucurkan air ke dalam mulutnya, tapi hanya membersihkan bagian luar atau gigi ya. Ya, ini giginya dibersihkan menggunakan jari atau sikat gigi atau siwak, dibersihkan giginya ya, mulutnya. Terus setelah itu dibersihkan juga hidungnya juga, lubang hidungnya jangan dikucurkan air, hanya dibersihkan bagian luar ya. Setelah itu ya, ada yang bagian luar, ada yang mengucurkan air ya di sini ya. Terus setelah apa namanya, hidung itu apa? Muka. Nah, mukanya sambil dikucurkan air sambil dibasuh ya, digosok mukanya ya, jangan keluar. Terus setelah itu tangannya ya, sela-sela tangannya digosok, tangan kanan, tangan kiri ya, sampai sela-selanya digosok. Terus setelah itu rambutnya, kepalanya sambil dibasuh, dikucurkan air. Terus telinganya juga sama ya, dibersihkan sampai ke kaki ya. Kakinya juga dibersihkan baik kanan maupun kiri, sampai sela-sela jari kaki itu dibersihkan. Oke, setelah itu, setelah diwudukan, disiram lagi ya, dikucurkan air ya, dikucurkan, basuh ya. Terus setelah itu dimiringkan badannya, bersihkan bagian punggungnya ya, punggung sebelah kanan dulu yang dibersihkan ya, bersihkan punggungnya ya. Ini menggunakan apa? Sabun dulu ya, sabun, kalau bisa mungkin sabun cair ya, sabun dulu ya, bersihkan punggungnya. Baru setelah itu punggung sebelah kiri ya dibasuh. Nah, setelah itu disiram lagi ya 3 kali, atau enggak ganjil 3 kali, 5 kali, 7 kali ya, 9 kali, yang penting ganjil. Nah, terus setelah itu digosok lagi dengan apa ya, dengan sabun sulfur atau apa namanya, sabun sulfur, dan dibasuh lagi, siram lagi dengan air daripada kapur barus atau kapur barus atau daun di darat gitu ya. Udah, setelah disiram ya, siram semua. Setelah sudah bersih baru dikeringkan, ambil handuk ya, dikeringkan ya, dikeringkan. Setelah kering ditutup dengan kain yang baru ya, dengan kain yang baru. Terus setelah itu digotong kemana? Ke keranda ya, digotong ke keranda,
dibawa ke rumah atau ke masjid untuk dikafankan dan dilanjut untuk disolatkan. Nah, ini untuk pemandian jenazah. Oke.